Saya pikir ini kalau sudah disensus lalatnya, oh ini banyak, berarti gimana nih caranya biar KB gitu kan? Biar nggak banyak gitu. Itu kalau nyamuk iya, kalau nyamuk iya kan? Kembali lagi dengan kita teman-teman dari Yogyakarta Berbudaya Mendunia. Saya Fufu dan samping saya ada Pipit dan teman-teman dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Salam dulu dong. Oh salam. Iya. Hai. Hai juga. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri dari jurusan Kesehatan Lingkungan, ada dari mana nih? Dari Pak Kajir. Atas apa dari bawah? Dari atas. Gitu kan? Dari kanan apa dari kiri gitu? Dari saya dulu, yang laki-laki dulu. Oh gitu ya Pak. Biasanya ladies first ya Pak? Oh gitu. Kali siapa Pak? Oh ya. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya, ya dipanggil Pak Bambang Suwirda selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta. Gitu Mbak Pipit. Udah itu aja Pak. Iya, Mbak Itu Fuad. aja Pak. Yang lain enggak? Nomor telepon, alamat rumah, Status Pak, status kayak gitu. Terdaftar. Status terdaftar. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan saya Naris Diah Prasetyawati, biasa dipanggil Naris. Saya selaku Ketua Prodi Diploma 4 Sanitasi Lingkungan, Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke. Selanjutnya saya Siti Hani Istiqomah, biasa dipanggil Bu Hani, dan saya diberikan amanah sebagai Ketua Program Studi Sanitasi Program Diploma 3. Aduh ini kayak bahasan kita kali ini agak berat. Kayak lebih ringan. Ya guys, berat juga sih ya. Berat. Karena kan berat. itu karena Poltekkes baru membuka mahasiswa baru jalur prestasi. Mungkin kita juga ikut memperkenalkan jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, salah satunya kesehatan lingkungan. Salah satunya kesehatan lingkungan. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan dulu sejarahnya kesehatan lingkungan itu seperti apa dulunya di Poltekkes. Oh iya, sejarahnya itu panjang banget. Oh, dari mana Pak? Dari panjang, terjadi pergantian nama gitu ya. Oke. Sejak di nama pertama itu adalah APK gitu. Apa itu Pak APK? Oh, gitu kok. Akademi Penilai Kesehatan. Oh, kalau di Akademi Penilai Kesehatan. Tambah Mbak, Akademi Penilai Kesehatan Teknologi Nah, itu Sanitasi. setelah tahun berikutnya 75 berubah atau bertambah namanya dari APK menjadi APKTS. penilik. Penilai Kesehatan. Kenapa Ya, penilik? pengawasan kita memantau, mengamati kualitas lingkungan saat itu gitu. Terus setelah PKTS berubah lagi menjadi PAM SKL. Apalagi itu Pak? Pendidikan Alimadya Kesehatan Lingkungan. Oke. Iya. Nah, pas tulisan PAM SKL itu pas ada regulasi baru, ya saya di situ kuliahnya pas posisi PAM SKL. Oh. Jadi ijazah saya dulu D3 PAM SKL. Kalau yang sebelumnya itu sudah setara diploma 3? Iya. Iya. Sama D3. Berarti lulusannya D3 semua Pak pada saat itu? D3 semua. Belum ada sarjana terapan. Kemudian beralih menjadi namanya dari PAM SKL itu menjadi AKL. Akademi Kesehatan Lingkungan. Dan terakhir di tahun 2001 berubah menjadi melebur di jurusan Kesehatan Lingkungan dengan induknya Poltekkes Kemenkes Jakarta gitu. Dan ini sudah memasuki di 2024 itu 41 tahun. Nah, tahun 2025 akan memasuki tahun yang ke-42. Jadi cukup lama. Memang dari awal kantornya di sini ya Pak ya? Dulu di Jalan Laksda Desa itu di Kimia Adi Farma. Sucipto. Berarti move-nya ke sini pada saat
di tahun 88 kita di Oh, sini. jadi memang sebelum bergabung dengan Poltekkes Kemenkes gitu ya? Iya. Sebelum melebur bersama. Dulu kan Sudah pisah-pisah, di sini. artinya tidak Iya. jadi satu yang gizi sendiri. Dulu aksi, terus kami APK TS, kemudian ada akper. Nah, di sini baru berpindah beberapa puluh tahun terakhir ini gitu. Di sini dulu menjadi ini Mbak, jadi 3 akademi dulu. Iya. Oh, Iya, 3 tapi akademi berdiri dulu. sendiri-sendiri. Iya, Nah, jadi sendiri-sendiri namanya ada tetap direkturnya. akademi. Memang lokasinya memang sudah di sini ya? Di Iya, sini. yang 3 ya, yang Oh, 3 yang gitu. Jadi Termasuk yang keseling jurusan keseling. utara, L ya. perawat yang tengah, gizi yang selatan gitu. Itu dari awal sampai akademi itu di sana di Adi Sucipto itu Pak? Kalau dari APK kemudian APKTS sudah mulai di sini, Udah sudah mulai mulai di sini. pindah, iya. Dulu di tembok utara itu tertulis APKTS gitu, jadi dari jalan udah kelihatan. Tapi sekarang udah tertutup oleh gedung-gedung gitu. Sudah Jadi banyak promosinya, bangunan di sini. iya, jadilah 41 Kalau sekarang namanya kesehatan lingkungan. Sejak tahun berapa tadi? jurusan kesehatan lingkungan itu di SK-nya sekitar 2001. 2001. Iya, melebur. Bedanya dengan kesehatan masyarakat apa? Kalau kita memang terkait dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi di kesehatan manusia, utamanya kita di aspek preventif, promotif. Jadi kalau Memang berbeda ya antara kesehatan lingkungan dan kesehatan ya cakupannya sebenarnya. Kemudian kalau kesehatan masyarakat selain ya preventif, promotif, juga ada rehabilitatif, kuratif, dan dia juga ada aspek-aspek intervensi sosial dan kebijakan begitu. Berarti Kita lebih- fokusnya di faktor-faktor lingkungannya, ya air, limbah, udara, limbah, segala ya polusi. tanah, Polusi, segala sampah, macam. Ya, Masuk ya. termasuk. pencemaran itu, gitu. Pentingnya apa sih Pak? Tambahan mungkin di perbedaannya juga kalau kesehatan masyarakat kan selama ini lebih ke akademik gitu. Kalau kesehatan lingkungan itu lebih ke vokasinya gitu. Jadi perbedaan dalam hal pendidikan Di apa ya? pendidikannya. Kalau levelnya sih sama sebenarnya level 6 di KKNI-nya, tetapi yang membedakan adalah kita lebih ke vokasinya. Kemudian aspek utama yang ada itu ada 6 ya. Tadi ada air, limbah, tanah. Limbah itu semua mulai pada cair, gas, kemudian ada makanan minuman, vektor, bahkan tikus, kecoa itu kita Itu juga yang termasuk. Iya, mengurusi lalat, tikus. Jadi teman-temannya seperti itu. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat itu yang komponen utama. Kemudian di aspek tambahannya itu ada di epidemiologi, kemudian Promosi. ada promosi kesehatan, ada kesehatan kerja yang selama ini juga sangat dekat sekali dengan kita. Berarti kalau ngomongin tentang lingkungan harusnya ke kesehatan lingkungan. Iya. Tapi kalau bedanya dengan kesehatan yang lain gimana? Misalkan apa ya? Tapi kesehatan masyarakat udah dijelaskan. Yang pasti dengan perbedaan itu apakah ada beda lagi dengan jurusan yang kesehatan yang lain? Kalau dengan profesi kesehatan lain yang contohnya aja yang di Poltekkes nih, kita ada 17 prodi di sini. Iya. Kami tentunya berbeda dengan prodi yang lainnya. Kalau kami ini lebih banyak bukan kepada pasiennya secara langsung tetapi lebih kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi biotik sistem culture, biotik culture yang menyusun Itu dari agak pusing lingkungan. saya. Jadi bukan kalau ditanya ini sakit diare obatnya apa gitu, mungkin bukan ke kami tapi penyebabnya diare ini apa gitu. Nah itu baru kita mencari Iya. di situ. Jadi seperti kita mencari sesuatu hal yang tidak kasat mata jadi tapi bukan goib gitu ya. Jadi, kayak penyebab diare, kayak air yang tercemar koli. Nah koli itu apa, kemudian bagaimana untuk memeriksa air yang tercemar, kemudian menyelidiki misalnya terjadi demam berdarah, kemudian harus dilakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungannya, apa yang harus dilakukan. Nah itu mungkin bidang kita. Jadi lebih kepada bukan pasiennya langsung, bukan orangnya secara langsung, tetapi di lingkungan sekitarnya. Penyebabnya seperti Ya. apa? Tapi perlu tambahan gini, sebetulnya untuk gampangnya gini, bahwa kesehatan lingkungan bagaimana cara memutus rantai penularan penyakit. Antisipasi. Iya, ya. kan pencegahan tadi, promotif, preventif. Kalau yang lain kan lebih ke kuratif, rehabilitatif. Kalau kita lebih ke itu. Jadi
kalau anak-anak bilang memudahnya gitu ya, bagaimana kita memutus rantai penularan penyakit itu. Garda depan sebenarnya ya. Iya. Berarti, Iya betul sekali. berarti ada Iya, ini ya. sebenarnya. Ada hubungannya tentang yang kemarin tuh yang pandemi COVID-19 itu berarti hubungannya erat banget sama kesehatan. Oh kita. sangat erat sekali. Kayak pakai APD. Iya, bagaimana kita harus cuci tangan. Kan itu salah satu pilar di STBM juga, STBM. di pilar kedua cuci tangan pakai Cuci tangan sabun. pakai sabun. Itu jadi program. Tuh. Kita penelitiannya banyak loh ke Baik situ. mencegah daripada mengobati. Iya, betul sekali. Ini ada di garda terdepan. Kalau Iya. di kesehatan lingkungannya udah bagus pasti Ya sehat, juga iya. sehat, gitu. Iya kan kita ngelola sampah karena supaya masyarakat nggak sakit. Iya. Dibakar. Banyak lalatnya. dibakar. Gini kan. Termasuk diperiksa itu lalat. Dihitung kepadatannya Dihitung berapa? Kepadatannya. Kepadatan Iya. lalat. Iya. Padatnya lalat. Iya. Oh iya. Di satu tempat. Empuk enggak gitu maksudnya? Iya, bukan. Jumlah. Oh maksudnya. Kirain lalatnya. Jadi misalnya kalau di lokasi itu Mas Fufu, jadi kalau di lokasi itu jumlahnya melebihi 12 gitu ya atau lebih itu Oke. sangat berbahaya Misalkan gitu. kategorinya sangat padat atau bagaimana, nanti tindakannya harus apa? Iya gitu. Oh, gitu sih. Kayak sensus penduduk. Sensus lalat, Mbak. Gitu, Berarti Mas Fu. nyari itu ya, nyari larva-larva yang bisa bikin jadi lalat itu juga harus dicari juga. Atau enggak, atau lalatnya aja ya kepadatan. Biasanya yang dihitung kepadatan lalat. Kalau anu Kalau jentik larva itu, itu hubungannya jentik biasanya itu Jentik nyamuk. Nyamuk. Kalau nyamuk, Hitung demam ini. berdarah, penyebab demam Saya berdarah itu pikir dari situ. ini kalau Apa? sudah disensus lalatnya, oh ini banyak, berarti gimana nih caranya biar KB gitu kan? Biar nggak banyak gitu. Itu kalau nyamuk iya. Kalau nyamuk iya kan? Lalatnya kon ngantri. Iya, Konsultasi KB. menekan pertumbuhan ya. Makanya itu kan menekan pertumbuhan karena mencegah itu tadi. Ini kan mau SPMB Pak, penerimaan mahasiswa baru. Iya. Kalau di Kesling sendiri ada jurusan apa aja? Ada Prodi. program studi apa aja? Ya. Kita ada 2 prodi, D3 sanitasi, kemudian ada prodi sarjana terapan sanitasi lingkungan. Di sana juga ada kita buka RPL juga. Jadi RPL yang alhamdulillah tahun ini terobosan terbaru dengan RPL kerjasama. Betul ini RPL-nya. Iya. Bukan yang udah ini tahun kedua menuju ketiga, tapi yang kerjasama yang khusus itu baru pertama. di tahun ini Iya. kami menyelenggarakan Pengembangan. pengembangan. Kerjasama dengan Dinas Dinas-dinas. kesehatan, dinas-dinas yang akan mengirimkan tenaganya untuk melanjutkan Didik pendidikan, sini. tetapi dengan klausul-klausul yang mungkin memperhatikan kayak jam belajar karena bekerja dan lain sebagainya. Dimulai siang Jadi hari. karena kadang kan Malam. tergantung Sore. dari nanti bagaimana kalau mengatur. zaman dulu namanya kelas karyawan. Kelas karyawan. Iya. Iya, pernah Kelas ada. karyawan. gitu. Padatnya di Sabtu Minggu. Tidak di Sabtu Minggu karena tidak boleh penyelenggarakan Iya, sampai BBM Minggu. akhir pekan kan tidak boleh memang Oh, gitu. dalam Oh, peraturannya. berarti aman. Jadi Aman. tetap secara kepegawaian itu harus sesuai, tapi secara aturan penyelenggaraan itu juga kita sesuai. Jadi dua-duanya tidak ada yang Jadi kalau dirugikan. Mas Fu mau kuliah lagi, aman. Family Tadi belajar time-nya ya? tidak- Aman. Iya, family time-nya tidak Belajar tadi terganggu. kepadatan lalat. Itu kepadatan lalat. Iya, oh, betul. Iya, sempuk barang ya. Sempuk apa? Sempuk. Ya padat kira itu Pak. Kayaknya padat enggak gitu. milih daging gitu. Lah ya itu maksudku kayak gitu tadi malah. Terus bedanya sendiri Pak, tadi kan ada prodi D3 sama D4. STR. Iya. Bedanya sendiri itu STR. apa? Hani, kalau iya. dari levelnya dulu jelas berbeda. Kalau D3 ini diploma 3, masa studinya 6 semester, 3 tahun. Kalau sarjana terapan itu 4 tahun, 8 semester. Kemudian nanti di RPL. profil profesional mandiri atau di output sebagai lulusannya itu juga memiliki profil yang berbeda gitu. Jadi antara diploma 3 dan sarjana terapan. Kemudian nanti ketika sudah selesai juga pastinya berbeda dalam hal penempatan sebagai pegawai. Kemudian kalau untuk proses belajarnya itu juga SKS. SKS yang ditempuh tentunya lebih banyak yang di prodi sarjana terapan karena selisih 1 tahun tadi kan di pembelajarannya. Kalau di diploma 3 untuk yang ini sekarang nanti ini kita 112 SKS.
gitu. Sarjana terapan 147. 147. Bedanya antara itu tadi ya 114 ke yang 112 kami iya. tambahannya lebih kemana itu yang di STR-nya? Lebih kepada penguatan di sanitasi lingkungannya, kemudian di penciri sebagai sanitasi Sanitasi lingkungan industri. industri yang lebih dikuatkan di situ. Kalau dari sisi pekerjaan ini, lulusan D3 dan STR penempatannya biasa kan kalau misalnya di instansi pemerintah tuh ada yang kalau D3 nanti Golongan praktek golongannya kayak gini. Iya. Kalau D3 sebetulnya ya banyak dibutuhkan di garda terdepan kayak puskesmas itu sebetulnya diploma 3 itu sebetulnya di situ gitu. Kalau yang ya garda terdepan kan kayak diploma 3 gitu ya, maksudnya dia di levelnya gitu ya tingkat. Kalau misalnya untuk sarjana terapan kan dia lebih ke ada manajerialnya gitu seperti itu. Tuh, seperti itu. Tapi kalau lulusan dari sarjana terapan sekarang sudah mulai melebar, tidak hanya di kementerian, tapi kesehatan itu sudah di Kementerian Lingkungan Hidup juga ada. Apalagi kita kemarin sounding dengan KLH, ke depan akan dibuka tenaga fungsional penyuluh lingkungan hidup. Oke. Itu. Ini Sebentar. Aku keinget tuh ada yang pernah bilang kalau Pak Bambang ini staf ahlinya ya. Iya. Bukan Iya. staff, tapi Iya, beliau tenaga ahli menteri. Tenaga ahli menteri. Iya. Tuh keren tuh. Iya. Tenaga ahli menteri Iya. dari Poltekkes Jogja. Iya. Alumni Keseling juga. Alumni Keseling loh. Per 22 Januari. 2025 ini. Iya. Banyak sekali prestasinya Pak Bambang. Prestasinya. Makin bertambah bukan banyak. Ya makin bertambah makin banyak. bertambah banyak. Nah, kemarin-kemarin kan Saya dulu kenal Pak Bambang untuk gara-gara ini yang di Kick Andy. Iya, gara-gara sampah ya, Mbak. Bang sampah ya. Kita tahu Pak Bambang. Iya. Kita juga pernah wawancara Pak Bambang. Oke, lanjut. Iya, siap. Tiba-tiba keinget gitu kan daripada ntar saya lupa. Pak, bicarakan yang tadi tuh, Pak. Kementerian lain ikut membuka tentang apa ya, masukan dari Formasi. Ya, Formasi memang. Di sisi lain apakah itu baru bisa dikatakan kementerian lain tuh baru sadar kalau lingkungan itu harus dijaga dan penting. Iya, itu baru tahu ternyata kompetensi kita sangat luas Sangat dan mereka luas. mengakomodir dalam bentuk ada kemarin kita diminta di 2018 sebenarnya proses bagaimana kita menginset kompetensi kita bisa gayut di sana. Dan kepegawaiannya KLH itu kemarin WA ke saya bahwa bukti Pak ini tenaga fungsional penyuluh lingkungan hidup akan banyak dibutuhkan terutama di DLH Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga ini kami terus sounding bagaimana terutama alumni kita itu bisa Harapannya alumni itu. Keseling itu bisa masuk di sana banyak Iya. gitu. Berarti mau nggak mau kalau misalkan sudah banyak yang masuk ke sana, nanti mahasiswa yang masuk juga harus banyak. Otomatis. Iya. Maka kita Nambah kelas. kami juga sekarang dengan jalur prestasi SPMB ini tidak main-main untuk promosinya. Jadi kita turun, pengelola turun semua. Saya turun juga Kemana, Pak? ke SMA. Oke. SMA kemudian SMK. Kita berbagi tugas. Ikut promosi ya, Pak ya? Iya. Iya dong. Saya turun. Saya turun. Promosi memang timnya Karena harus nggak baik. bisa kita hanya nyuruh, kita harus ngasih contoh. Saya ke SMA 1 Bantul, SMA 2, SMA 3, terus di SMA wilayah Sleman juga. Dan akhirnya diikuti oleh teman-teman. Selain- Karena kita kan di data peminat masih perlu dikatrol gitu. Iya. Itu yang jadi tugas Itu tadi kita. berarti kan kalau di kementerian itu yang sudah open formasi sekarang selain di Kementerian Kesehatan ada di KLH. Di Iya. KLH, DLH, DLH. DLH sudah mulai. Alumni kita sudah ada. Bahkan Kalau formasinya untuk di luar PNS, Ada. Swasta Banyak. maksudnya. Oh, banyak. Di industri. iya industrinya Industri. seperti apa gitu Bu yang menerima Yang mereka lulusan-lulusan, sudah. ya kita gitu. Banyak kok yang mahasiswa kita ada di PT PAL. PT PAL, kemudian di Pertamina Di Pertambangan. juga ada, Pertamina. di Pertambangan, Geodipa. di Geodipa, banyak sekali di industri kita mahasiswa alumni kita. Artinya tidak hanya di kementerian ya, Iya. di seluruh betul. Justru itu kita bisa memperluas, apalagi dengan penciri sanitasi industri. Iya benar gitu. Di Berarti mau nggak mau industri besar terus kementerian juga
pasti membutuhkan lulusan Iya, dari betul. kesehatan lingkungan. Kayaknya sekarang minimal harus ada ya kayak jabatan apa-apa gitu ya, ahli lingkungan gitu di industri-industri itu memang ada ya Pak ya. Ada divisi K3. khusus di bagian HSE, Health Safety HSE. and Environment, dan yang menjadi keunggulan dari HSE. prodi sanitasi lingkungan itu kalau menurut teman-teman yang ada di industri itu adalah kita kok paket komplit. Jadi HSE kita ada health-nya, ada Ada safety-nya, ada safety-nya. environment-nya gitu. Jadi ada lingkungannya itu juga sudah ada di sana gitu. Jadi kalau merekrut dari alumni kita itu menurut mereka itu sudah paket lengkap gitu. Jadi ada di semuanya, bisa ditempatkan di divisi HSE tersebut. Dan yang terbaru kemarin kami baru dengan salah satu hotel ya Pak yang cukup besar di Jogja itu meminta untuk melakukan MOU kerjasama terkait dengan lahan praktek. Jadi kami itu dulu sebenarnya ketika PAM SKL, APK sharing. itu dulu ada sanitasi perhotelan. Kemudian seiring berjalannya waktu mungkin ada regulasi perbaikan dan lain sebagainya, sempat terputus di beberapa periode untuk praktek sanitasi perhotelan. Kemudian sekarang kita untuk sebenarnya kita dekat dengan hotel itu. Hotel dengan rumah sakit itu kan seperti dua kegiatan yang sebenarnya sama. Cuman segmennya kalau hotel itu untuk yang sehat, rumah sakit itu tentunya ditambah dengan safety pasiennya gitu. Jadi di situ mereka punya divisi hygiene management yang di situ sangat dekat sekali dengan kita di bagian kesehatan lingkungan. Maka kemarin salah satu hotel bintang 5 itu meminta kerjasama MOU supaya menjadi lahan praktek kita Prakteknya. gitu. Harapannya dengan lahan praktek itu kan juga nanti akan membawa promosi untuk mahasiswa, untuk alumni juga nantinya, dan mereka kan punya jejaring ya, namanya perhotelan itu mereka punya jejaring dan sudah menyampaikan bahwa nanti akan kita sampaikan juga ke hotel-hotel lain bahwa Poltekkes Jogja jurusan kesehatan lingkungan itu menyediakan loh tenaga ini yang bisa kita gunakan untuk di sanitasi perhotelan tadi gitu. Jadi harapannya nanti ini bisa menambah lahan praktek yang tadinya banyakkan di industri barang, ini kemudian kita Jasa. akan masuk ke industri perhotelan juga, dan ini juga sangat ditunggu-tunggu sebenarnya oleh teman-teman di perhotelan. Cuman selama ini kan kita tidak tahu masuknya itu dari mana, atau mungkin belum ketemu lah Belum pintu ketemu masuknya jalannya. gitu. Jadi mungkin ini kemarin sudah mulai dibuka, dan Mungkin ini bisa masuk melalui ini Dinas Pariwisata. Dia kan yang selalu memberikan hotel, terus kemudian rumah makan resto itu tuh. Jadi bisa kita nanti melalui ini Dinas Pariwisata. Kemarin kita juga sudah pernah bersama dengan Dinas Pariwisata. Tentunya Dinas Pariwisata juga ini dengan Dinas Kesehatan gitu ya, terkait dengan itu. Dan itu sebetulnya sudah ada loh di peraturannya itu bahwa hotel itu perlu ada tenaga kesehatan lingkungan. Wow. Soalnya yang namanya sebuah hotel itu kan harus sehat gitu ya. Kalau yang jelas ternyata masih banyak hotel maupun resto di Yogyakarta itu yang belum sehat, khususnya yang tingkat bawah gitu. Selain yang tadi tingkat yang bintang 45 itu banyak gitu Saya jarang main ke hotel kayaknya. Kayaknya paling sering deh. Yang mana yang benar nih? Ini ngomongin lahan praktek kan Saya juga berarti ngomongin itu. mulai kan kan buat belajar mahasiswa juga. Nah, ngomongin belajarnya mahasiswa itu, kalau belajarnya nanti di Poltekkes itu prosesnya seperti apa? Apakah ada praktek khusus menjadi seorang sanitarian ya? Sekarang tenaga sanitasi lingkungan. Oh, tenaga sanitasi lingkungan. Yes. Untuk sekarang ya sudah ada TSL. Nah, Tenaga Sanitasi lingkungan. seperti apa nanti mahasiswa baru nanti kalau mau belajar di Poltekkes itu seperti apa? Mungkin beda ya, D3 sama D4 belajarnya seperti apa? Sebetulnya Apakah hampir ada sama, cuma misalnya kayak praktek industri misalnya itu waktunya juga berbeda ya kita ya. Jadi untuk diploma 3 kalau praktek nanti di industri itu 2 bulan, kalau untuk STR kan 3 bulan gitu. Jadi tentunya kita praktek itu tidak hanya
di Poltekkes saja gitu ya, di kampus, tetapi kita di lapangan. Jadi di lapangan itu dari puskesmas, rumah sakit, tempat-tempat umum seperti tadi ada hotel, kemudian industri, dan yang terakhir komunitas di masyarakat. Jadi pengertiannya. Kalau STR mungkin ada tambahannya. Kalau komunitas ini tadi contohnya kayak apa, Bu? Komunitas itu KKN. kayak ya, kalau yang STR sebutannya KKN. Kakak. Kalau Diploma 3 sebutannya komunitas. Komunitas. Ya. Tapi nama lainnya KKN gitu ya? Ya, kalau di- untuk STR KKN. sama dengan KKN pada umumnya atau beda? Kalau di prodi STR, KKN ini berbeda dengan kalau di universitas kan gabungan. Kalau kita di sini gabungan dari beberapa prodi itu kan ikutnya IPE ya. Kalau KKN ini hanya pada prodi sanitasi lingkungan. Dan saat ini kami sedang menjalankan program KKN ini di daerah Sawangan, Magelang. Jadi kami sudah 2 tahun di Sawangan. Daerah saya. Kok pas banget nih. Kapan main? Tapi jauh Sawangannya. Jadi ini sudah tahun kedua ya Pak kami Iya, menjalankan tahun di sana, dan itu memang berdasarkan analisis lapangan, kebutuhan dan lain sebagainya. Kita mengambil lokasi tersebut. Ini sudah kerjasama tahun kedua penyelenggaraan KKN di Sawangan. Gitu. Target kami 5 tahunan nanti dievaluasi. Ya. Kalau udah berarti ya kerjasamanya untuk 5 tahun gitu, Pak? rencana kami seperti itu. Rencananya seperti itu. Iya. Tapi setiap tahun selalu dimonitor. Iya, Dan sama kami tematik. mendapat support dari berbagai instansi tadi, Iya. kerjasama dari Dinas Kesehatan jelas, kemudian DLH yang selalu mendukung juga, kemudian dari LSM karena kaitannya dengan lingkungan. Jadi teman-teman ini juga mencari sponsorship dari LSM yang tahun lalu itu mendapatkan bantuan bibit pohon. Tahun ini kita bisa mendapatkan bantuan narasumber pelatihan dan juga bibit untuk kegiatan di sana. Berarti gitu. semua kegiatannya lebih banyak kolaborasinya. Kolaborasi. Iya, Iya, kita gitu ya. mengkolaborasikan Terus antara dengan institusi, industri dan juga akademisi. Karena hulu hilirnya kan nanti kami mencetak kalau hilirnya membutuhkan apa itu kan yang kita menyesuaikan ya. Artinya supaya nanti kita jangan-jangan mencetak produk ini ternyata tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, itu kan menjadi hal yang tidak sesuai. Maka kita harus selalu kolaborasi, itu penting. Artinya ketika kita lulus dari Poltekkes Jogja tuh kita udah tahu nih mau kerja di ngapain. mana. Iya. Sudah ada pandangan. Sudah ada pandangan, iya. atau memang sudah ada praktek-praktek Iya. lapangan. Dan di sistem pembelajarannya kan juga bertahap nih, dari mulai semester 1-2 mungkin baru teori tatap muka yang lebih kepada sifatnya umum. Kemudian nanti masuk ke mulai keseling itu apa, mulai kedalaman materinya antara Kuliah D3 dengan penunjang. sarjana terapan juga kan akan berbeda gitu. Kemudian nanti di semester 7 untuk prodi STR itu ada magang. Magang itu nanti 6 bulan dan itu ada di industri dan juga di rumah sakit dengan durasi waktu yang ini juga sebenarnya memperhatikan saran masukan dari industri dulu sebagai lokasi praktek. Jadi awalnya kami praktek industri itu hanya 1 bulan dan itu banyak industri yang Kok 1 bulan? kecewa atau istilahnya dalam hal tanda kutip tuh cuma ngapain? kok Iya, cuma sebentar. durasinya Jadi terlalu eman-eman Oke. gitu. Ini baru kulitnya loh yang dipelajari kok sudah mau ditarik gitu. Jadi mereka menyarankan 3 bulan. Ini kami kirain minta 1 melakukan tahun 2 tahun. inovasi pengembangan, kemudian bisa 3 bulan, kemudian sekarang 3 bulan ini dengan kurikulum yang baru ternyata mendukung juga terkait dengan magang itu juga masukan dari berbagai pihak tadi. Sekarang alhamdulillah bisa tidak hanya kulitnya yang dipelajari tapi sampai dalam-dalamnya. Sampai Harapannya tulang-tulangnya, sampai syarat-syaratnya gitu. Sampai mahasiswa tuh sampai mahasiswa kan terampil. Harapannya lah gitu. Iya, itu yang Jadi diharapkan. sudah siap bekerja nanti Siap kalau kerja lulus ketika tuh. lulus gitu ya. Jadi sekarang ada yang praktek Kualifikasi. di Cirebon ada. Oh, ada, di Pak. Bogor Ya, ada. kami yang Diploma Sampai 3. Bolinggo. Probolinggo Python Kita itu. yang di Diploma 3 sekarang masih posisinya di industri. Jadi ada sekitar 33 industri kami. lokasi. 33 lokasi. Lokasi. Itu semua di Pulau Jawa atau ada yang di luar Pulau Jawa? Sementara di Pulau Pulau Jawa. Terkait banyak hal. Terkait banyak hal. Gak boleh kalau kita terlalu ini. Terlalu jauh Iya. gitu ya. Kalau Itu mau- sisanya kelompok atau sendiri, Pak?
kelompok. Kelompok. Oke. Rata-rata 4 mahasiswa. 4 Berkelompok. mahasiswa. Tapi untuk yang industri mereka diberikan kebebasan untuk mencari sendiri. Oh gitu. Kalau yang dulu puskesmas, rumah sakit, kita yang mencarikan juga susah ya untuk rumah sakit kalau nggak dari kami, dari pengelola sulit gitu ya. Terus mereka biar mandiri, biar lebih percaya diri, biar bagus di komunikasi juga mereka diberikan keleluasaan untuk mencari industri sendiri. Berarti ini lahan prakteknya itu beda-beda ya Pak? Ada di industri, ada di puskesmas. Ya, tergantung semester. Perhotelan itu juga ada. Ya, jadi tergantung semester untuk memperdalam materi di semester tersebut, maka wahana prakteknya apa. Jadi semester 4 misalnya di institusi, nanti semester 5 di puskesmas atau rumah sakit, semester 6 di Tapi mahasiswa dinas, pasti gitu. merasakan semua lokasi. Iya. Oh gitu. Oke. Iya. Iya, di puskesmas dapat, ke rumah sakit Institusi dapat. Itu dapat, Industri industri hotel, dapat. Jadi memang Komunitas. benar-benar mereka sudah merasakan, oh kalau misalnya saya mau kerja di sini kayak gini rasanya. Iya, betul. Kalau di rumah sakit seperti ini Iya. kayak gitu ya. Tuh Mas Fu daftar. Kan udah. Umurnya cukup Nggak nggak? nyampe katanya. Syarat nih. Mumpung lagi SPMB. Syarat untuk masuk ke prodi kesehatan lingkungan. Kalau dari kami SMA atau SMK itu bisa. Jadi berbeda dengan prodi lain, mungkin SMK tidak bisa ya. Kalau Iya. di Iya. prodi Kesling bisa Yang SMK. berbasis teknik. Ya, Tapi terutama lebih yang yang berbasis teknik. Oke. Teknik listrik, teknik elektro gitu. Iya, karena Iya, nanti bisa. kan bisa. Kalau yang tidak teknik berarti tidak bisa. Nggak Tetap- bisa ya, bisa. yang nggak Tetap boga buka. ya. Bisa, cuma nanti Tapi dalam pembelajarannya mungkin agak lebih Iya. menyesuaikannya Iya. mungkin harus dengan Lebih lama ya, effortnya lebih gitu. keras. Oke, tapi Tetap kalau yang lain dibatasi gitu iya, ya, jadi tidak sama hanya SMK SMA, IPA, IPS, tetapi SMK kalau dulu Bisa. tuh STM ya namanya. Iya. Itu Oh iya, bisa. dulu Karena kami STM. butuh mahasiswa laki-laki tuh agak banyak. Karena Kenapa gitu? ingat zaman dulu ketika APKTS. Nah, kalau saya kan alumni APKTS yang ketiga, alumni yang ketiga. Iya. Jadi yang itu kita itu perempuan itu hanya seperempatnya dulu itu. Jadi sedikit ya. iya lebih banyak laki-lakinya. Tapi kalau sekarang tuh kata susah banget. Jadi kayak miskin laki-laki gitu. ini yang bilang begini. Laki-laki miskin. Iya, itu yang bilang itu dari industri ketika industri itu merekrut ya ke sini gitu ya. Mana yang laki-lakinya ini hanya ada sekian. Lah, kok miskin banget sih? Gitu dibilang begitu. Jadi saya salah ini. Kok miskin sih cowok? Padahal kita orang kesehatan lingkungan Sebenarnya gitu. kalau cewek sama cowok di kesehatan lingkungan dibedakan enggak? Tidak sih. Enggak. Sebenarnya enggak ya. kan? Mungkin ketika zaman dulu bedanya ya karena apa ya seiring dengan berjalannya waktu dulu kan teknologi sanitasi terkait dulu kan permasalahan terbesarnya adalah air dan pembuangan tinja sehingga dulu kan mata kuliah mesti ada pengeboran mesti ada membuat begitulah iya itu kan Otot fisiknya banyak gitu. Kalau sekarang kan enggak sudah ada perubahan-perubahan. Saya juga kalau misalnya mikir kesehatan lingkungan gitu yang pertama ini cowok-cowok keker nih orangnya yang di dalam. Tapi saya pernah lihat tuh ada mahasiswa pakai seragam kayak apa ya? Warna biru. Oh iya, terus- biru-biru. Terus Biar pak. masuk kampus kotor itu pesenan apa ya? Ngebor atau gimana itu? Praktek. Oh, praktek. Iya, praktek. Praktek bisa. Prakteknya lokasinya di masyarakat. Oh, gitu. Ada Itu- demand gitu. Praktek yang kita adakan atau memang dari Ada permintaan. permintaan dari masyarakat? Biasanya instruktur punya titik-titik yang diprioritaskan untuk dibantu Oh, gitu. gitu. Iya, misalnya Pak Samiti di daerah Godean, kemudian nanti kita support untuk pengeboran dan sebagainya gitu. Oh berarti mahasiswanya juga belajar ngebor. Belajar ya? ngebor. Ini bukan ngebor yang ini ya, bukan goyang ngebor loh ya, enggak loh ya. Iya. Ngebor buat ambil air kan. Iya, Ambil bikin air. sumur. Terkait kompetensi penyediaan air ya Pak. Iya. Penyediaan air bersih. Ya, Karena kan dulu mereka ada bekerja itu tidak ya. hanya di Jawa, nanti di luar Jawa barangkali menemui daerah yang lokasi. sulit. Tapi kalau- tahu ilmunya dulu. Iya, tapi kalau untuk yang tadi bahas cewek cowok, itu kuotanya apakah ada ditentuin perbandingannya? Oh, Yang cewek sekarang segini. misalnya nerima 100, sekian persen cewek. Kalau sekarang enggak. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang ya. ya. Tapi secara ini kok yang masuk memang kebanyakan
perempuannya. Perempuan. Oke. Jadi ada ini yang angkatan ketiga, sekarang tingkat 3 itu satu kelas itu cowoknya hanya 3. Aduh. Gitu. Padahal posisinya berapa itu? 40. 40. Nanti kasihannya kalau KKN, ketika KKN itu kan berarti dalam satu kelompok itu hanya 7 orang misalnya, 1 orang laki-laki. Nah, yang lainnya harus perempuan. Nah, nanti kalau bekerja Basically. atau secara kelompok itu kan jadi kurang maksimal sebenarnya. Tapi selama ini kita lihat cewek-cewek di Kesling itu tangguh. Tangguh kok, kuat-kuat kok. Oke. Tapi ini memang kita sikapi dengan skema sebaran antara cewek dan cowok ini lebih banyak yang cewek. Ini teman-teman kita ayo kita list SMK kita tembak gitu di sana. Yang banyak cowoknya. Iya, otomatis. Dan kalau kita tembak yang di SMK, mereka nggak akan berpikir di jurusan kebidanan, jurusan gizi Iya sih. dan sebagainya. Karena Sehingga dulu- fokus di Kesling. Bener. Jadi kita ubah strategi promosi sekarang untuk memperbanyak selain SMA juga SMK. Ternyata SMK tuh banyak di gunung itu dulu banyak banget. Sampai beberapa jarak itu SMK. Bantul juga. Itu potensi milih ke jurusan kita lebih banyak dibanding di jurusan 5 jurusan yang lain gitu. Gitu. Harus rubah strategi sekarang. Kalau untuk tahun ini sendiri kuotanya ada berapa? Kalau diploma 3 kita ada 2 kelas 50-50. Berarti 100 ya untuk diploma 3. Untuk Sarjana terapan STM. juga. STR regulernya juga 2 kelas, kalau yang RPL-nya 1 kelas. Banyak loh, Mas. Berarti ayo kita daftar. Kok kita? Kita. Umur Umur ada batasannya ada untuk lah. daftar ya? Masa iya enggak ada. Ada ya? Kalau umur sih tidak ada Tidak ya. ada. 60 tahun boleh? Ya enggak lah. Enggak. Kan? Kan? RPL yang RPL. Kelas Nggak ada RPL. batasan. Oh, RPL. RPL. Iya. Kalau yang reguler dibatasin ya kan. 1 tahun terakhir ya berapa? 2023 2024 ya? Lulusan 2023 2024 tuh maksimal Iya, kalau nggak yang salah ya. dari ini. Oke. Nanti kalau misalkan udah jadi alumni kesehatan lingkungan, apa tadi namanya? TSL. Tenaga sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan. Itu berarti dia sudah memiliki sikap dan karakteristik dari itu ya. ATSL, aku lupa terus. ATL. TSL. Salah. SL. Tenaga sanitasi lingkungan. Nah, Ini itu. kosakata baru. Tenaga Sanitasi lingkungan. Oke, itu berarti alumni sudah memiliki sikap seperti itu. Nah, misalkan nih kita boleh gak diberikan contoh sikap menjadi seorang lupa lagi. Kalau jadi seorang TSL. sikap menjadi Oke, seorang TSL. Nah, itu seperti apa nanti? Pasti punya karakter Harapannya seperti sendiri. apa karakternya lulusan dari TSL tadi? Ya terutama mereka kompeten di bidangnya, sikapnya profesional. Jadi memang kita didik untuk itu sampai kita ada mata kuliah etika profesi. Etika profesi. Itu penting sekali. Kita Budi tanamkan. pekerti. Budi pekerti. Jadi tentu ini kan karena mereka bekerja dengan banyak pihak, tidak hanya di Kemenkes, apalagi kita udah mulai pengembangan di KLH, terutama kita pesankan ke alumni tunjukkan sikap profesionalismenya yang cukup tinggi dengan menguasai kompetensi di Kesling, terus mau belajar dan memang harus disiplin begitu. Itu yang kita harapkan di karakter TSL itu. Dan juga tangguh di segala Tangguh. kondisi. Iya, harus tangguh. Bugar. Dia Segala bisa di segala medan. Iya, di gitu. segala Jadi medan. mau ditempatkan di mana saja siap. Pantai, gunung, rawa. Wes. Iya. Maju Di terus. pinggiran Indonesia ya. DTPK. Harus tanggap terhadap lingkungan, Iya. harus Laut. peduli. Oke. Antartika. Kita juga promosinya juga tidak hanya ini saja ke lapangan saja, tapi kita juga ada yang online juga kita. Ini malah inisiatifnya dari HMPS gitu. Kita mau ngadain promosi melalui online Apa gitu itu, Bu? seperti Apa itu. Promosinya seperti apa, Bu? Promosinya jadi mahasiswa ini akan dilaksanakan besok tanggal 16 Februari ini. Jadi mereka mengundang dari SMA dari beberapa, jadi tidak hanya Jogja aja, manapun ya se-Indonesia yang bisa mendaftarkan
itu kemudian kita akan masuk dalam suatu kegiatan gitu. Insya Allah tanggal 16 doakan semoga yang pada ikut Tunggu tanggal main. 16 ini ya. Iya besok minggu besok itu minggu. harapannya gitu mereka kita beri masukan bagaimana jurusan kesehatan lingkungan sehingga mereka bisa masuk ke Oke. jurusan kesehatan Poltekkes Yang Kemenkes pasti Jakarta. mengusahakan yang cowok-cowok Iya. juga bergabung. Iya. Para cowok-cowok. Para cowok-cowok. Silahkan mendaftar. Untuk pendaftaran sendiri sampai tanggal berapa ya? Kalau yang jalur Mandiri. prestasi itu Prestasi. sampai tanggal 21 Februari. 21 Jadi kita terus menghitung waktu ini dan sering koordinasi dengan direktorat untuk update pendaftarnya. Masih bisa Iya. berarti daftar. Masih bisa. Masih Sekarang bisa. tanggal berapa nih? Baru tanggal 12. 12. Masih berapa hari lagi? Iya. Menghitung hari. Iya. Lanjut. Apa? Dari fasilitas belajar mengajar, mungkin ada tempat praktek sendiri di kampus atau bagaimana? Kalau dari sisi laboratorium kita sudah terakreditasi komplit. ya. Jadi ini akreditasi yang lama kita rintis 2 tahun dan sudah mendapatkan sertifikat dari KAN, sehingga ini menjamin bagi ya eksternal termasuk juga mahasiswa untuk belajar di sana, termasuk juga dari pihak-pihak industri mau kirim sampel gitu. Oh, menerima layanan. Menerima. Iya, Jadi kita labnya ada lab pendidikan sama lab pelayanan. Terakreditasikan. Jadi ini menjadi salah satu unggulan kita. Dan untuk media-media pembelajaran di kampus kita sudah kita siapkan semuanya, kita effort, koordinasi dengan direktorat, kita sudah ada instalasi pengolahan air limbah untuk prototip pengolahan ketika mereka menghadapi masalah limbah hotel seperti apa yang sifatnya domestik dengan organik tinggi gitu. Kemudian untuk lab di lab rekayasa ada IPAL untuk pengelolaan limbah labnya. Kemudian di klinik Pratama juga kita sudah bersama direktorat membangun IPAL di layanan kesehatan, kemudian di asrama juga, sehingga itu menjadi wahana yang cukup pas bagi calon-calon mahasiswa baru yang akan belajar di sini untuk memperdalam masalah waste management, termasuk pengolahan limbah cairnya, Termasuk pengelolaan sampah. pengolah ya, Pak? sampahnya. Iya. Apalagi regulasi ini luar biasa bagi kami, sangat menguntungkan Kesseling. Bagaimana kompetensi Kesseling dengan kebijakan Pak Direktur yang mewajibkan setiap mahasiswa harus menabung sampah sebelum UAS. Dan itu kemarin oleh Pak Menteri diapresiasi tinggi oleh Pak Menteri. Kami sampaikan di pertemuan bahwa Poltekkes mengawali untuk gerakan menabung sampah sebelum UAS, dan kita minta untuk direplikasi di berbagai perguruan. Dan kemarin kami sampaikan dari Selasa kemarin di Denpasar, kami baru balik dari Denpasar, kita sampaikan di Pusdal yang diikuti oleh banyak peserta, model yang Poltekkes bisa direplikasi di kampus-kampus mereka, apakah UNUD atau perguruan tinggi yang ada di sana. Jadi kita sangat mencoba menambah media-media pembelajaran terutama bagi calon-calon yang akan masuk di sini. Dan contoh-contoh juga dari Kesseling, alumni, Pak Direktur juga dari Kesseling, Pak Kepala Bapelkes dari Jogja. alumni Kesseling juga. Kesseling Jogja Iya, juga. jadi Iya. dari Jogja semuanya. Pak Sekda itu yang Sekdin, Bu Sekdin kota itu dia dari Kesseling Jogja, jadi Bu Trisni. Beliau juga. Iya. Beliau juga. Artinya monggo dipersilakan yang mengikuti acara ini, adik-adik calon mahasiswa yang bingung untuk memilih salah satu opsinya ya di jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes. Banyak yang masih juga belum tahu ya. akreditasi unggul. Kayaknya sih ya Bu, karena dulu saya pertama kali kerja di sini tuh ada jurusan kesehatan lingkungan tuh saya bingung. Apain gitu ya? Iya, ngapain gitu? Kok ada? Ternyata Padahal luas banget loh Iya, ya luas. untuk Iya, sangat luas. pekerjaannya itu kayaknya ilmu saya yang bohong luas, Bu. Yang terbatas. terbatas ya. Pengetahuan saya. Jadi nggak tahu nih di kesehatan lingkungan itu harus ngapain. Tapi dari penjelasan tadi kita juga pasti tahu apa yang harus dilakuin ketika sudah kuliah di kesehatan lingkungan. Iya. Tadi promosinya udah gencar.
Terus Nah, kita Secara operasinya bagus ya Iya. kan. Sekarang dari tenaga pendidiknya, rata-rata lulusan manakah? kalau ke Harus sebagian di ini besar juga, harus digali juga. dari alumni sini Alumni. Oh, dari mayoritas alumni. hampir 60% ya. Iya. Ini Itu dari bertiga alumni. kita alumni alumni Poltekkes juga. Jogja. Kes Jogja Keseling. semua. Iya. Oh. Ini yang generasi pertama, Pak Bambang generasi Kedua. kedua. Ini mungkin ketiga atau keempat ya. Ini mahasiswa saya. Ini mahasiswa Saya mahasiswanya gitu. Pak Bambang juga mahasiswa saya loh. Iya. Iya. Oke. Saya dulu diajar Bu Mur, Bu Titi, Bu Hani. Berarti Masih ini memang muda-muda. pendidik-pendidik itu memang benar-benar basicnya memang dari kesehatan lingkungan ya. memang dari- Sudah menguasai tentang kesehatan lingkungan di masyarakat. Dan profesor pertama Poltekkes di Indonesia ya dari Dari Keseling. Keseling, Prof Luki. Prof Luki. Iya, iya. Profesor. Ini juga ada kandidat lagi ya ke profesor. Iya. Amin, didoakan amin gitu kan. Pak Bambang juga kandidat. Semua Amin. kandidat. Belum punya Amin. kepala. Oke. Ini harapannya buat mahasiswa baru yang gabung ke kesehatan lingkungan seperti apa ya? Ada harapan? Ya pasti ada. Pasti ada. Saya yakin kami mengharapkan nanti ketika mahasiswa baru masuk ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan mengikuti kegiatan PBM harapan kami mereka akan menjadi calon tenaga sanitasi lingkungan yang hebat. Tidak hanya cuma pinter tapi hebat, dan dia juga akan tanggap terhadap lingkungan, terhadap pekerjaannya gitu ya. Tentunya bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Kalau harapan kami jangan ragu-ragu lagi. Daftarlah. Masuk. Daftarlah gitu. Iya, apalagi kalau yang jalur prestasi ini kan memang sangat terbatas waktunya. Monggo dipersilahkan beberapa hari ini sampai tanggal 21 itu dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kami juga memang mencari calon-calon mahasiswa yang ya bahan bakunya lebih qualified begitu ya, karena berprestasi, karena di sini kan ada tambahan sertifikat mungkin dia berprestasi di bidangnya yang nanti akan kita ya bimbing di proses perkuliahan menjadi lebih bagus. Terbukti ada beberapa mahasiswa kita juga sedang berprestasi. Ada Mbak Nurma kemarin menjadi Putri Putri Maritim. Maritim itu. Lingkungan hidup Bidang bahasa ininya. lingkungan hidup. Bidang lingkungan hidup. Kategorinya. Kategori itu se-Indonesia Iya, Se-Indonesia. se-Indonesia. Putri Maritim. Maritim. Se-Indonesia. Keren loh. Iya. Dari kesehatan. Ini dalam lingkungan. 1 tahun ini dia akan pengapas untuk menjadi Putri Maritim. Maritim, Ya. Iya. Akan sibuk. Terus untuk anak-anak yang seperti itu Pak, ada dispensasi atau? Oh ya, ada beberapa yang berprestasi seperti Iya. kebijakan Ibu Kaprodi ini diberi tambahan bekal-bekal seperti pelatihan-pelatihan gratis kayak Popal. Jadi dia dikasih bagaimana cara pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah. Jadi nanti tersertifikasi. Jadi diberi reward lah. Termasuk ada kursus K3 ya. K3. Penyusunan dokumen lingkungan. Nah, itu karena kan biasanya akan menjadi pertimbangan ketika melamar di industri. Jadi rewardnya tidak harus dalam bentuk uang. Tapi dalam bentuk Fasilitas pelatihan-pelatihan. pelatihan. Malah itu bekal yang baik kan untuk melampirkan di Iya. ijazahnya, pendamping ijazah. Pendamping jasa. Telinga Mbak, mau tanya apa? Banyak sebenarnya yang mau ditanya ya. Kayaknya kalau seharian kita nggak cukup gitu. Yang jelas, ayo pada daftar gitu kan. Karena prospeknya juga Prospeknya juga tinggi, tinggi. industri besar juga Iya, ada. mahasiswanya juga Hutan besar benar-benar juga diarahkan ada. untuk prestasi-prestasi maupun akademik maupun Akademik dan non-akademik gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang, Mbak Naris atau Bu Hani? Ada penutupan? Iya, penutup closing Ya. statement. Atau Wassalamualaikum. Jargonnya mau- Muslim. Iya. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan oke. sehatkan. Gimana gimana? Gimana, Pak? Sehatkan lingkungan. Ada Jadi tangan ada Oh ya. ada Iya. apa ya Tagline. istilahnya Tagline-nya. dari Apa, Pak? teman-teman himpunan ahli kesehatan lingkungan dan juga mahasiswa itu biasanya Iya. kita sehatkan lingkungan Lingkungan sehatkan sehatkan kita. kita. Itu menjadi satu motivasi lah untuk kita untuk selalu
menjaga lingkungan dan berdampingan dengan lingkungan. Ya, itulah Mari kita bedanya keseling dan sehatkan kesehatan lingkungan, masyarakat. lingkungan akan Akan menyehatkan menyehatkan. kita. Oke. Timbal balik masuk akal. Iya. Simbiosis Mutualisme. Iya. Closing statement dari Pak Bambang. Ada? Ya itu. Monggo. Jangan Cukup? Jangan tunda lupa. waktu untuk daftar Oke. Di jurusan kesehatan lingkungan. Check out. Jangan tunda waktu. Check out. Ya. Pendaftarannya. Jangan tunggu orang lain daftar kita dulu. Khususnya yang prestasi kita tunggu sampai tanggal 21. Oke. Ayo kita tagline sama-sama tadi apa tadi tagline-nya? Lingkungan kita sehatkan Kita sehatkan lingkungan. lingkungan, lingkungan sehatkan kita. Kan kita Bareng-bareng mungkin. Ya, oke. 2 Berhitung 1, 2 3. Iya. Satu, dua, tiga. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan menyehatkan kita. Sekian. Oke, terima kasih Betul. sudah mau Ya. datang meluangkan waktunya. Ya. So, Matur mungkin suwun. kita bisa ketemu buat membahas yang lain. Yang lain. Siap. Tentunya tentang kesehatan lingkungan ya. Tentunya tentang Iya, dan kita Poltekkes undang. Kemenkes Yogyakarta. Iya, terima Siap. kasih atas waktunya. Semoga Amin. bermanfaat. Jangan lupa mendaftar di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Jogja. Mm. Ditunggu Sampai tanggal sampai tanggal 21 Februari. Februari. Untuk jalur prestasi. Untuk Untuk jalur khusus yang prestasi. jalur prestasi. Oke. Sekian Terima dari kasih. kita. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.